Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam ini. Alhamdulillah di malam Kamis ya, malam Kamis sekaligus pertemuan terakhir di kelas Ocean. Ocean itu adalah Omega Challenge Epic Cuan. Total ada 20 pertemuan, satu paket. Nanti ada lagi yang gedor, namanya gebiar digital Omega Ramadan, biasa itu di bulan Ramadan. Nah, si Ocean ini sudah selesai nih 20 pertemuan, walaupun meleset dari jadwal ya. Harusnya tuh kalau nggak salah awal Juni itu udah beres, tapi karena ada aja halangan sayangnya. Jadi ada beberapa kali pertemuan yang terreschedule. Nah, sampai sekarang akhirnya alhamdulillah diselesaikan. Nanti kita akan buka lagi termin baru, tapi mungkin dibagi dua ya, 10 pertemuan 10 pertemuan supaya enggak terlalu besar biayanya. Nah, malam ini saya kasih materi bonus ya. Kenapa disebut bonus? Karena ada nggak ada gitu, maksudnya ada nggak ada hubungannya dengan digital. Nggak ada karena memang ini sifatnya analisa analisa terhadap kegiatan fisik ya, tulisan. Tapi adanya karena kita nanti saya pribadi untuk hasil analisanya itu juga dengan bantuan AI, terutama untuk menyusun kalimatnya ya, dengan bantuan AI. Kalau zaman dulu itu saya itu nulisnya itu manual, mengkombinasikan beberapa tanda goresan tulisan tangan itu manual, udah capek banget itu ya. Karena capek akhirnya biaya penganalisaannya tuh jadi mahal gitu. Nah, dengan berkembangnya teknologi, alhamdulillah saya sudah sedikit banyak menguasai AI. Akhirnya saya menggunakan AI untuk mengefisiensikan kerja. Nah, itulah gunanya AI teman-teman. Bukan berarti menggantikan kerja kita, tapi mengefisiensikan kerja kita. Bayangin yang tadi saya harus nulis, saya harus mengamati goresan tangan teman-teman yang saya analisa tahun berapa ya waktu itu ya, tahun 2015 ya, 2015 saya mulai grafologi. Saya keliling ke Sukabumi sampai ke Palembang juga untuk mengadakan seminar grafologi, mengedukasi tentang pentingnya tulisan di anak-anak ABG, menulis tangan ya, itu penting banget. Dan analisa itu harus manual. Satu orang aja itu untuk menganalisanya itu bisa makan waktu setengah jam sampai 1 jam. Satu orang tuh nulis manual ya, ngetik gitu. Dan luar biasa banget, melelahkan. Akhirnya 2016 2017 lah saya memutuskan stop dulu untuk mengembangkan grafologi karena capek analisanya gitu ya. Nanti teman-teman bisa bisa coba sendiri lah bagaimana lelahnya gitu. Tapi kan karena teman-teman nggak buat laporan ya, jadi enteng. Yang berat itu kalau membuat laporan tertulis untuk konsumen, itu agak lumayan. Nah, jadi satu analisa waktu itu saya budgetkan 500.000. Satu analisa, satu laporan analisa grafologi untuk menginformasikan karakter seseorang dari tulisan dan tanda tangan, itu 500.000. Belum lagi terapinya. Jadi grafologi ini bisa untuk menterapi diri kita. Jadi kalau kita percaya bahwa kenapa sih puasa Ramadan itu 30 hari? Puasa Ramadan itu 30 hari, kita disuruh disunahkan sahur apa setiap hari gitu ya, ngantuk-ngantuk disuruh makan gitu, terus disuruh berpuasa, menahan haus, lapar, buka gitu kan. Kenapa 30 hari? Karena menurut penelitian kalau kita melakukan rutinitas dari hati selama sebulan, itu akan membentuk pola kita yang baru gitu. Itu hasil penelitian. Maka di grafologi juga sama. Kalau kita nih ternyata di awal ada analisa yang mengatakan antusiasme kita terhadap kegiatan itu kurang gitu,
antusiasme kita nih kurang, maka kita tuh bisa menerapi diri kita untuk antusiasme itu meningkat. Nah, ada satu goresan yang disarankan oleh grafologi untuk dilakukan terus-menerus selama 30 hari. Nah, biasanya nanti lama-kelamaan itu antusiasme itu berubah. Itu termasuk juga optimisme. Tahu ya beda ya antara antusias dengan optimis ya. Siapa yang tahu bedanya antusias dan optimisme? Antusiasme apa, optimisme itu apa? Itu mirip-mirip tuh tapi beda. Boleh sumbang-sumbang tulisan antusias itu apa, optimisme itu apa? Antusias itu sangat semangat, Hmm, optimis itu ada harapan dalam satu tujuan. cakep, bener banget, bener banget. Jadi antusias itu apapun yang akan dilakukan, dia pokoknya semangat aja udah. Mau jalan keluar, hayo aja, gitu kan. Oh, mau ketemu orang baru nih, mau ketemu apa, proyek baru nih, mau ketemu mainan baru nih gitu. Semangat dulu. Tapi kalau optimis, dia itu apa punya pemikiran bagus gitu, punya pemikiran bagus ini akan menghasilkan sesuatu atau membuat efek positif buat dirinya, entah itu dalam keuangan, entah itu dalam ilmu, entah itu apa gitu. Ada orang yang antusias tapi nggak optimis, dia senang aja gitu melakukan sesuatu tapi hasilnya ya nggak tahu aja dia hasilnya, nggak mikir hasil gitu, dia cuman berpikir melakukan sesuatu itu asik gitu ya. Itu nanti akan bisa kita lihat. Nah, itu bisa diterapi tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, tadi tadi hari ini saya mencoba menganalisa eh, sebuah tulisan ya, sebuah tulisan. Dan kalau teman-teman melihatnya secara physically, secara apa ya, langsung gitu ya, bergaul, maka tipe orang ini adalah tipe yang ceria. Ya, tipe yang ceria, tidak ada masalah besar, eh, senang pada dirinya sendiri dan membuat orang lain senang gitu ya. Itu keren lah pokoknya. Tapi begitu dianalisa tulisannya, ternyata terbuka nih, ya, terbuka bahwa orangnya itu eh, apa ya, terlalu, bukan terlalu, agak nempel dengan masa lalu gitu. Jadi bergerak itu selalu didompengin oleh masa lalu. Dia tuh memorinya kuat, jadi masa lalu itu nempel terus tuh di hidupnya dia gitu. Jadi kalau bergerak tuh takut, khawatir, jadi nggak bebas gitu. Nah, begitu dianalisa, begitu katanya emang bener begini. Nah, dia bilang bener gitu. Nah, artinya kadang kita itu nggak mengenal diri kita siapa, dan kadang apalagi orang lain gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengetahui karakter seseorang dari goresan tulisan tangan dan dari goresan tanda tangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, emang beda, bisa dibilang beda, bisa dibilang sama, tergantung orang yang melakukan goresan tersebut. Saya share dulu ya. Mana nih? Udah kelihatan ya? Oke. Udah. Hmm. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pertama, kita tuh nggak buang-buang waktu, tidak buang-buang waktu, khususnya ABG ya, khususnya ABG yang belum nikah misalnya. Pengetahuan terhadap grafologi ini sangat berguna untuk mengetahui calonnya, minimal tuh calonnya lah ya, yang nggak harus dalam-dalam tapi permukaannya kan ketahuan ya. Jadi nggak harus sampai apa pacaran 4 tahun gitu ya untuk mengetahui karakter. Emangnya kredit motor 4 tahun ya? Kalau grafologi mah cukup sekilas nggak tahu. Apalagi kalau memang para calon mertua, calon mertua ya, ada yang calon mertua datang, suruh tanda tangan aja, suruh tulis tangan juga. Tolong dong tulisin bapak surat dong, pengen ngirim, tulis dia kan. Dia nggak tahu kita lagi ngeriksa, ketahuan tuh bongkar aibnya semua gitu ya.
Nah, itu salah satu gunanya. Oke, kenapa begitu? Nah, ini kita kita bongkar dulu teorinya. Jadi, kalau di ilmu IPA, di ilmu biologi gitu ya, yang namanya gerak itu ada gerak refleks dan ada gerak sadar. Tahu nggak bedanya, Bu? Jadi kalau kita kesetrum itu gerak refleks atau kita gerakan ya ngejauhin kabel itu gerak refleks atau gerak sadar. Refleks. Ya, gerak refleks. Ada bola ngedeket, mata kita berkedip, refleks atau sadar? Refleks. Sadar. Oh. Nah, Pak, kalau mata berkedip, bola deket, refleks ya. Nah, kalau ini buat bapak-bapak nih, kalau ngelihat yang cakep-cakep terus ngedip, itu refleks atau sadar? Sadar. Sadar ya. Tapi begitu ketahuan istri, pura-pura kelilipan nggak sadar tuh namanya. Nggak sadar ada istri. Ini Tahu ya. aja. Pengalaman. Nah, itu gerak refleks itu muncul dari yang namanya pusat rangsangan sumsum tulang belakang. Gitu. Itu teorinya. Kalau gerak sadar, pusatnya di otak. Kita yang pikirin. Kita mau ngangkat tangan kanan, kita mau ngangkat spidol warna merah, warna biru, ya kita mau nabok nyamuk di tangan kiri, itu semua sadar, itu berasal di otak. Nah, karena semua gerakan sadar kita itu berasal dari otak, maka tulisan kan juga kita sadari ya. Nulis kan sadar nih, nulis aku namanya siapa itu kan sadar tuh, maka itu juga dari otak. Nah, artinya tulisan yang berasal dari otak itu adalah cerminan dari pikiran kita. Nah, masalahnya adalah apakah itu terpengaruh oleh emosi kita? Iya banget. Coba Bapak Ibu kalau masih ingat terakhir nulis, mungkin ada yang udah 2 tahun 3 tahun nggak nulis lagi kan, kita nggak ngerti, itu akan beda ya, akan beda saat kita seneng akan beda saat kita lagi bete. Goresannya tuh kalau paham goresannya itu akan berbeda tuh. Nah, karena tulisan juga cerminan dari emosi. Nah, nanti kenapa kita perlu kertas kosong ya, kita perlu kertas kosong karena nanti teman-teman akan, kalau di kertas kosong polos yang nggak bergaris ya, yang nggak bergaris, kalau bergaris itu kan teman-teman udah dipandu ya, udah dipandu nulisnya di sini, ini di garis ya, jangan lompat, jangan turun gitu ya, jangan melanggar garis, itu kan udah dipandu. Tapi kalau di kertas kosong ya, dan teman-teman nulis tanpa beban gitu ya, nulis aja gitu. Nah, itu akan terjadi. Nanti tulisannya tuh ada istilah naik gunung, turun lembah. Pernah lihat ya? Kalau zaman sekolah itu sekretaris lagi nulis tuh di papan itu tulisannya naik aja atau turun aja. Pernah lihat? Pernah ngalamin ya? Nah, itu terpengaruh dari motivasi dan emosinya. Gitu. Nah, karena si tulisan ini dari otak juga terpengaruh dengan keadaan psikologi yang sedang berlangsung atau keadaan psikologi si orang ini keseluruhan, maka akhirnya orang-orang zaman dulu mempelajari, mengumpulkan dan menganalisa gitu ya. Mempelajari, mengumpulkan dan menganalisa tulisan-tulisan orang. Nah, ribuan dikumpulkan tulisannya, ditanyain secara mendetail, akhirnya disimpulkanlah suatu ilmu yang namanya grafologi, yaitu ilmu yang mempelajari goresan dari yang dilakukan oleh tangan kita. Nggak peduli itu tangan kiri atau tangan kanan, kita nggak membahas itu. Ya, jadi intinya tulisan kita goresannya ya, bukan isinya. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau teman-teman datang ke grafolog atau datang ke saya gitu kan, saya baca gitu kan, nanti kan diminta ya, teman-teman tolong tulisin 3 paragraf. Paragraf pertama tentang diri teman-teman nih ya, teman-teman nama siapa, lahir kapan, tinggal di mana, bla 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 gitu. Yang kedua tentang keluarga teman-teman, punya anak berapa, suaminya siapa,
kapan nikahnya, apa yang nggak disuka di suami, apa yang disukai di suami, gitu kan. Paragraf ketiga, teman-teman diminta untuk menceritakan kesibukan, lagi bisnis apa, kesulitannya apa, enaknya apa, dapat duitnya berapa, bla 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 segitu ya. Nah, 3 paragraf itu kan melekat di kita tuh. Nah, kalau memang diminta seperti itu, nggak usah takut dibaca oleh grafolognya. Ya misalkan Bapak Ibu nulis nih, saya diserahin ke saya tulisannya, nggak usah khawatir saya akan baca tulisannya, isi tulisannya tuh maksudnya tuh. Orang-orang grafologi sudah nggak sempet membaca apa yang tertulis, ya. Si grafolog nih tidak sempat melihat apa yang ditulis. Yang mereka kejar adalah goresan-goresannya. Itu aja udah sibuk, udah detail banget ngelihatnya, udah puyeng ngelihatnya. Karena banyak tulisan ya. Nah, nggak ada waktu untuk membaca ini. Ibu Septa misalnya, Ibu Septa lagi marahan sama suami, lagi punya anaknya bandel banget, nggak bakal kebaca oleh si grafolognya gitu. Jadi santai aja, tulis aja apa yang memang pengen ditulis ya. Kalau memang nanti pas jadwalnya nulis, nanti yang kita lihat adalah goresannya. Oke. Nah, apa yang akan kita coba analisa sebenarnya banyak banget, Bu. Jadi nama saya itu kan Aprianto CHA ya. CHA ini apa sih? CHA kepanjangannya adalah Certified Handwriting Analysis. Ini saya ngambilnya dari universitas di Amerika, Carus University. Ya, tapi apakah saya ke Amerika? Ya enggak, kan dia punya cabang di sini. Jadi artinya dari sana, sumber keilmuan saya itu dari sana. Nah, ini kalau diteruskan bisa yang namanya Master CHA. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk apa? Untuk mendalami si grafologi ini bisa aja, tapi memang lumayan mahal sih. Ya, lumayan mahal. Waktu saya ngambil itu sekitar 7 sampai 8 juta ya untuk ininya. Pendidikannya, dan harus ujian lagi dan belum tentu lulus gitu ya. Nah, apa aja yang akan dibahas di CHA ini, di level awal ini, yang dibahas kurang lebih 40 tanda. Ya, 40 tanda yang saling berkombinasi. Nah, coba saya tanya, inget nggak huruf A, B, C sampai Z itu ada berapa huruf ya, Pak Bu? Ada berapa biji itu hurufnya A sampai Z? 26. 26 ya. Nah, 26 kita bisa bikin berapa juta kata dari 26 itu? Kayaknya mah nggak ada batasnya ya. Ya kan, bahasa Indonesia aja banyak banget, belum bahasa Inggris, belum bahasa Spanyol dan segala macamnya. Kayaknya nggak terbatas ya. Itu baru 26 huruf. Nah, sekarang karakter kepribadian kita di level 1 CHA ini itu ada 40 tanda yang saling berkombinasi. Artinya apa? Kalau sudah 40 tanda ini berkombinasi, maka setiap orang pasti punya keunikan sendiri. Ya, setiap orang pasti punya keunikan sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kehabisan stok untuk menciptakan manusia-manusia dengan karakter yang berbeda dengan mengkombinasikan 40 tanda itu. Oke, apakah cuma sampai situ menariknya grafologi? Enggak. Di level selanjutnya, Certified Master Handwriting Analysis, itu ada 100 tanda yang dibahas yang akan saling berkombinasi. Bayangin berapa puluh miliar karakter yang akan bisa terjadi. Ya, makanya kita keilmuan itu udah nggak ada batasnya gitu ya. Jadi Allah itu udah punya stok banyak banget untuk mengkombinasikan yang namanya DNA. Ya, DNA itulah yang akan menelurkan karakter-karakter yang berbeda gitu. Sip. Apa aja nih sekarang yang sederhana yang kita nggak mungkin bahas semua karena kan cuman sebentar ya. Ya, yang akan kita bahas
adalah sedikit tentang tulisan dan sedikit tentang tanda tangan. Apa yang berbeda antara tulisan dan tanda tangan dalam hal penerjemahan karakternya? Pada prinsipnya gini, tulisan itu adalah gambaran diri kita aslinya, ya. Goresan pada tulisan tangan adalah gambaran kita aslinya. Kalau goresan pada tanda tangan adalah gambaran diri kita saat kita berada bersama orang lain, gitu. Yang orang lain lihat pada diri kita itu yang akan dicerminkan di tanda tangan. Tapi kalau teman kita, keluarga kita gitu ya, yang sahabat gitu, bestie kita, biasanya itu sanggup melihat yang diri kita aslinya. Nah, itu dilihat di tulisan tangan. Gitu ceritanya Bapak Ibu ya. Oke, yang akan dibahas di tulisan tangan adalah pertama bentuk tulisannya. Ya, bentuk tulisannya, lalu ukuran tulisannya, lalu jarak dan spasinya, ya, terus garis dasarnya, lalu tekanan tulisan. Kalau tekanan tulisan mungkin yang bisa nanti cek masing-masing ya, tekanan tulisan ya, saya nggak bisa ngecek nih. Terus yang terakhir adalah tanda tangan dan goresan. Ini akan kita pelajari, dicoba ya. Nah, tugas Bapak Ibu semua, ya, tugas Bapak Ibu semua saat ini sekarang ya adalah di kertas masing-masing coba mulai ditulis satu, dicatat ya, satu tentang diri masing-masing siapa tadi ya, nama, lahir di mana, tanggal berapa, hobinya apa, satu paragraf tuh ya. Paragraf kedua tentang Tadi ulang nama, tentang diri kita, tentang diri data. kita ya, nama, pokoknya apa aja bebas ya, nggak harus apa, pokoknya nama, lahir di mana, hobinya apa, kata mutiara yang kita suka, lagu suka, apalah, pokoknya satu paragraf ya, kurang lebih 2-3 baris. Oke, 2-3 baris. Berikutnya yang kedua tentang keluarga ya, tentang keluarga. Misalkan punya suami, punya anak, namanya siapa, hobinya apa, senangnya kalau dengan keluarga tuh ngapain, senang mancing atau senang makan atau senang ngomel gitu kan, nggak ngerti lah ya, pokoknya isinya terserah. Sama satu paragraf juga. Oke, yang pertama tentang diri pribadi, yang kedua tentang keluarga, nah yang ketiga tentang kesibukan. Saya nggak bilang kerjaan ya, kesibukan. Boleh mancing, kenapa sibuk mancing misalnya gitu. Boleh syiar, kenapa sedang syiar, apa yang dikejar di syiar, kayak gitu ya. Bebas-bebas saja, pokoknya kesibukan teman-teman yang memang disenengin lah sibuknya itu, jangan yang terpaksa gitu ya. Misalnya sibuknya nyuci baju nih, tapi nggak suka mencuci baju, ya jangan gitu, yang memang disukain aja. Sip. Lalu silakan teman-teman tutup ya. Ulang ya, yang pertama tentang pribadi, yang kedua tentang keluarga, yang ketiga tentang aktivitas atau kesibukan. Lalu ditutup dengan tanda tangan dan nama lengkap ya, tanda tangan, nama lengkap, dan tanggal lahir. Oke, tanda tangan, nama lengkap, dan tanggal lahir. Karena nanti kita akan membahas sedikit tentang ASKA. ASKA itu adalah metode analisa karakter, tapi dia melihatnya dari tanggal lahir. Ya, kenapa? Kenapa, Bu? Ingat ya, tanda tangan, nama lengkap, dan tanggal lahir. Nanti kita ASKA kita bahas lagi. Sekarang masih ke grafologi dulu. Ngisi dulu. Ada yang kurang jelas? Tadi itu untuk data diri pertama bebas aja ya, berapa kita tulis apa aja ya, Pokoknya nggak apa aja harus bebas, berapa. nggak ada peraturan. Pokoknya satu paragraf tentang diri, satu paragraf tentang keluarga, satu paragraf tentang kerjaan. Oke, kalau bisa nih catatannya nih, kalau bisa pakai tulisan sambung.
Ya, tulisan sambung kalau bisa, usahakan. Oh, jadi kayak bikin cerita gitu. Benar, tulisan sambung ya, bukan tulisan lepas ya, gitu. Kan anak-anak sekarang termasuk kita kan senang tulisan lepas nih. Nah, ini kalau Iya, bisa Kak. tulisan sambung, gitu. Karena analisa terhadap tulisan sambung itu jauh lebih akurat dibanding tulisan lepas, gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih waktu berapa Kalau ya? 10 menit putus cukup ya kali Kak, ya. nggak jelas saya dari Apa? tadi. Apa teh? Dimulai dari sekarang ya, Coach. Sekarang ya, 10 menit dari sekarang. Habis Saya itu ntar tulis di ya, foto ya, Om? Di foto. enggak, jangan dulu. Yang di foto, yang saya Oh, minta foto adalah orang yang beruntung yang saya analisa. Itu ya. oh ya. Nanti itu gratis tuh buat buat yang saya analisa tuh. Apa tuh namanya? Saya tulis di Zoom ya. Barangkali ada yang nggak paham. Paragraf satu tentang pribadi. Udah lah, kayak Paragraf ngarang 2. nggak kayak bikin karangan aja lah tentang diri pribadi aja gitu lah ya, Om Apri ya. Betul, betul. Tentang keluarga. Nggak ada yang tahu ini itu jujur apa enggak kan? Santai aja. Yang pertama tadi tentang pribadi, terus yang kedua tentang keluarga, terus yang ketiga itu aktivitas. Ya, tutup Bentar, dengan tanda tangan, nama, dan tanggal lahir. Ya, kalau Teh Asia komen suara putus, saya nggak bisa komen nih, soalnya udah masalah di sinyal Teh Asia nih. Gitu ya Teh Asia ya, bukan gimana-gimana nih. ini menulis, ini diawali seperti kita mengarang cerita atau langsung aja nama gitu? Seperti tulisan mengarang cerita, Bu. Bukan seperti ngisi formulir, enggak. Ngarang seperti tulisan cerita. Paragraf ya, ingat paragraf. Jadi bukan isi formulir. Ya, contohnya, nah, mana ya? Nah, contohnya di mana sih? Ini gimana nggak? Nah, ini contohnya ya. Saya masih kelihatan kan ya? Nah, ini contohnya nih. Bisa di zoom. Nah, kayak gini contohnya ya. Ya, Jadi Pak Apri tulisannya ya. bukan ngisi formulir tapi ya ngisi gitu maksudnya. Ya, Bukan ya, ya. nulis. Paham, paham, paham. Itu panjang banget, Ustadz. Nggak apa-apa, Bu. Kan kita bikin cerita, Bu. Ya kan sedikit boleh, panjang Sedikit boleh. Kan juga cuma 3 boleh. paragraf ya. 3 paragraf. Nggak ada yang mewajibkan banyak. Ini tantangan benar nih nulis. Lama nggak nulis. Semangat, Bunda. 10 menit ya. Sabar, Pak Om Apri. Sebentar.
Hmm, belum. Paragraf ketiga tadi apa, Pak Mapri? Aktivitas, Bu. Aktivitas. Aktivitas apa aja yang Ibu lagi sibuk? Oke. Itu paragraf semua, Pak. Gimana? Satu-satu. Ya, satu paragraf. Satu paragraf ya. Pribadi satu paragraf. Keluarga satu paragraf. Aktivitas satu paragraf. Satu paragraf apa? Tapi nggak apa ya? Nggak apa ya? Udah nggak apa ya? Udahlah ngomongin apa ya? Nggak usah panjang, Bun. Nggak apa-apa. Apa, Bu? Menulis Udah cerita difotokan aja. atau dilihatkan itu, Tat? Gimana, Bu? Bu Lima? Difotokan Nggak usah, Bu. dilihatkan? Nggak usah. Nggak usah. Nanti analisa masing-masing aja. Oh ya. Saya kasih tahu ini ya. Nanti analisa masing-masing. Ini punya Steven ya, Pak Haji ya. Gimana? Steven DNA seperti itu ya. Kalau Steven itu kan sidik jari. Beda. Untuk Kalau sidik DNA, jari pasrah ya. Sama seperti yang tanggal lahir nanti Aska itu kan tanggal lahir tuh kita pasrah. Nggak ada yang bisa kita lakukan dengan sidik jari dan apa itu namanya tanggal lahir. Masa ada yang mau berubah tanggal lahir kan nggak? Sidik jari kan juga nggak bisa, mau dipeset apa juga nggak bisa. Tapi kalau tulisan tangan itu adalah dinamis dia. Jadi Steven dan Aska itu adalah metodologi analisa terhadap kepribadian yang statis. Gitu, bakat lah istilahnya, bakat dari sananya gitu ya. Tapi kalau grafologi itu lebih dinamis dia.
Bisa Itu bisa mau tanya, izin tanya. Kemarin kan anak saya juga di ini apa namanya grafologi ini. Kalau mungkin masih anak sekelas SMA itu tanda tangan masih bisa dirubah ya. Kalau ya. kita yang sudah tua itu udah nggak bisa ya. Yang bilang nggak bisa siapa, Bu? Nggak, maksudnya kan Yang kita nggak bisa sudah itu di udah pasti ya KTP-nya. di KTP di mana-mana. Gitu. Yang nggak bisa kan mungkin karena hukum-hukum ya, artinya Ya, kalau ke bank ya kan nah, udah. terkait dengan hukum mah ya udah pasrah aja, memang udah terbentuk kan. Ya, Tapi kalau kalau yang masih SMA masih lagi bisa ya, tapi ya. eh Kemarin masih bisa dirubah karena kan kemarin saya juga ngikutin juga nih kelas apa namanya public speaking itu untuk hmm, psikologinya itu yang terlalu garis katanya menusuk sendiri ya kan, menyakiti hmm, sendiri, maksudnya egois gitu. Terus kalau yang terlalu bulat harus ada kantungnya, misalnya huruf Z gitu kan anak saya huruf Z. Jadi kadang ada harus kantungnya katanya untuk apa rezeki atau apa gitu ya, Tat. Nah, ini begitu saya kira-kira. hukumnya pengen juga ikut gitu, heeh. Begitu kira-kira. Salah Kalau satunya dengan bintang sama nggak bintang? apa bintang? Bintang. Itu Biasanya kan 5 Oh, bintang itu nama usaha bukan. saya. Saya Itu namanya 5 bintang. saya nggak ikut-ikutan. Kalau yang zodiak Iya. saya nggak Bisa kenalan ikut-ikutan. nanti ibu-ibu kalian marketing, sales, pemasaran, bakulan bu, pedagang. Kita yang memang benar-benar sudah dianalisa. Ya. Nggak biasa nulis. Ya, salam kenal Ibu Nur, Ibu Sapa Dewi, Ada yang masih dan yang nulis, lain. ini udah selesai harusnya waktunya nih. Belum. Ya, udah selesai. Sudah selesai, singkat, padat, kepel. Ini meja saya kecil, jadi susah naruh barang. Oke, kita sudahi ya. Kita masuk, kita coba, kita mulai. Kita mulai Akhir menganalisis. tadi apa? Nama lengkap sama tanggal lahir tanda tangan. Tanda Ya, tangan ya. betul. Oke. Nah, teman-teman, yang teman-teman akan analisa tulisan sendiri. Yang pertama, siap ya? Syarat sah sebelum belajar menganalisa secara grafologi adalah satu, harus diyakini grafologi ini bukan ramalan ya. Bukan ramalan, ini adalah ilmu analisa dan memang jelas-jelas yang bisa teman-teman lihat gitu. Kedua, nggak perlu merasa bersalah dan nggak perlu merasa jumawa gitu kan, misalkan ada analisa yang memang serba positif gitu ya, serba positif dalam pengertian masyarakat umum. Nanti saya maksudnya apa gitu. Jadi dan juga nggak perlu pesimis, rendah diri ya kalau memang hasilnya negatif secara umum. Contohnya gini teman-teman, di grafologi itu nggak ada istilah karakter jelek dan karakter bagus ya. Jadi yang bilang karakter jelek dan karakter bagus itu masyarakat. Contoh, kalau anak nih dibilang jangan ke sana, jangan lakuin ini tuh, nah itu dia tetap lakuin itu gitu, kita sebutnya apa? Ngeyel. Ngeyel. Ngeyel, betul. Ngeyel, tambeng, ya, bandel. Ya sih kalau bandel ngeyel. Ngeyel, tambeng, bandel itu menurut masyarakat kita jelek atau bagus? Jelek. Jelek. Tapi grafologi tidak pernah menganggap itu jelek. Secara grafologi yang dianggap adalah cocok atau enggak di aktivitas yang akan terjadi. Kalau ini anak tabiatnya tambeng ini terus dipertahankan sampai dia dewasa dan kondisinya dia adalah pekerja, nah itu jadi jelek. Tapi kalau dia mempertahankan karakter tambeng ini sampai dia dewasa dan kebetulan
takdir menyatakan dia menjadi bos, CEO yang lagi melamar gitu ya, nyamar. Nah, dia ini penting untuk sikap tambang itu. Seorang CEO, seorang bos nggak boleh terlalu ikut omongan orang, dia harus punya pendirian. Nah, ini yang namanya kuat pendirian, bukan tambang. Gitu ya, jadi Bapak Ibu ya, di grafologi tidak ada jelek atau bagus, yang ada sesuai atau enggak di aktivitas kita yang dilakukan. Gitu. Konsentrasi misalnya gini. Dia huruf-hurufnya tuh kecil, dia senang banget ngurus kecil. Secara masyarakat ini nggak gaul, males banget. Nah, secara masyarakat mungkin ini dianggap jelek, nggak mau bermasyarakat, nggak bersosial gitu ya. Secara masyarakat itu jelek, tapi secara grafologi tergantung dia ini nanti kerjanya di mana. Kalau memang kerjanya yang menuntut konsentrasi tinggi, maka ini pas. Nah, karena huruf-huruf berukuran kecil itu menandakan konsentrasi tinggi dan dia menikmati kesendirian. Gitu, ya. Kalau huruf-huruf besar, dia lebih suka ke keramaian dan dia bisa bersosialisasi. Begitu dikasih kerjaan di belakang kantor, di komputer, yang itu baik gaweannya, wah, stres dia. Gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan mulai dipahami bedanya pandangan masyarakat dan bedanya pandangan grafologi. Itu saya banget itu. Itu saya banget betul ya. Belum mulai analisa udah saya banget gitu ya. Oke, nah apa yang kita perhatikan pertama yaitu orientasi yang gampang-gampang ya, secara global kita belum bahas dulu detail-detail huruf-hurufnya. Jadi grafologi itu terbagi dua untuk melakukan pemeriksaan terhadap tulisan dan itu kompleks, nggak bisa disederhanakan seperti yang akan saya sampaikan. Ini cuma buat gambaran aja. Kita secara global bisa dilihat bentuk tulisan secara umum ya, nanti baru yang detailnya huruf per huruf. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ketemu dengan salah satu huruf yang menandakan dia tipis kuping, mudah tersinggung. Nah, kalau mau kritik hati-hati, apalagi udah tipis kuping, dia posisi sebagai bos. Waduh, kudu hati-hati tuh, mesti pinter-pinter milih kata, milih momen gitu ya. Nggak semua orang dikritik itu menerima dengan legowo. Wajahnya mungkin legowo, di hatinya dendam gitu ya. Nah, secara garis besar, teman-teman bisa lihat letak posisi secara umum. Secara umum nih, kan tadi teman-teman bikin paragraf ya. Ya, bikin paragraf. Nah, secara umum, teman-teman itu kalau ini adalah ini adalah kertas teman-teman ya, harusnya normalnya untuk yang normal ya, jarak dari pinggir kertas ke ujung tulisan yang belah kiri ya, yang sebelah kiri tulisan kurang lebih 2 cm ya, 1,5 sampai 2 cm. Ini normal nih ceritanya ya. Silakan teman-teman jangan komentar ya, cek aja masing-masing gitu ya, cek aja masing-masing. Normalnya 1,5 sampai 2 cm. Kalau ternyata ada yang mepet di sini, nulis ini di sini nih, jedanya sedikit banget, maka biasanya karakter dari orang-orang ini adalah terpaut dengan masa lalu. Ini yang saya bilang tadi, terpaut dengan masa lalu, nggak mau banget ngelepas dari masa lalu, entah itu kisah-kisah romantis, entah itu kisah-kisah traumatis ya, entah itu apalah, terserah. Dan kadang ini kalau seperti ini biasanya mempengaruhi apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, karena mikirin terus nih masa lalu. Nah, buat bapak-bapak lagi nih, buat bapak-bapak yang hari ini bareng istrinya, kalau ada istrinya ya, terus ternyata istrinya punya tulisan yang merapat banget ke kiri, maka biasanya tuh suka banget tuh ngungkit-ngungkit tuh.
ngungkit-ngungkit yang masa lalu gitu kalau lagi berantem segala macam ya, jadi dipahami ya, oh kan memang karakternya begitu, emang kuat banget nginget masa lalu gitu ya. Sip, Asik. silakan nilai masing-masing. Nah, sebaliknya sebelah kanannya, nah sebelah kanan ya, sebelah kanan ini normalnya sama ya, 2 cm, 1,5 sampai 2 cm normalnya. Kalau dia rapat banget, ya dia rapat banget ke apa tuh namanya, ke kanan, maka biasanya si person ini senangnya itu diajak ngobrol tentang masa depan. Ke depan kita mau ngapain ya? Mau beli apa ya? Rumahnya mau gimana ya? Ya gitu tuh. Kalau mau PDKT tuh, ya kan? Ajarin tuh anak-anaknya ya, Bapak Ibu, yang anak-anak cowok, lihat aja tulisan yang lagi dikejar. Kalau memang rapat ke kanan, udah siap-siap ngomong tentang visi dan misi. Ya, visi dan misi. Mau apa nanti ke depannya. Oke? Udah dilihat tulisan masing-masing ya. Ya, Oke. Ini secara sesuai. globalnya. Coba saya jadi ingat. Coba komen yang memang rasa sesuai dengan hasilnya apa di chat Zoom coba. Sesuai gitu. Yang enggak berarti enggak gitu ya. Sok, ada? Sesuai, sesuai. Saya coach ini Masih yang masa lalu dan masa depan. Jadi mepet semua kalau saya. Oh, mepet semua ya. Ada ya. Oke. Jadi lihat ya, selama ini kita gimana dan tercermin apa enggak dari tulisannya. ya Bu. Yang kanan, yang sebelah kanan mepet gimana Om? Nah, itu dia senang banget ngomongin ke depannya kayak gimana. Ya, jadi kanan itu masa depan, kiri itu masa lalu, ya. Kalau yang normal-normal, orang-orang yang biasa-biasa aja adalah 2 cm ya, 2 cm sampai 2 cm lah dari kertas, dari ujung kertasnya. Oke, selanjutnya. Siap untuk selanjutnya, teman-teman? Oke, selanjutnya ya. Ntar catat dulu Melihat dari yang namanya, ini khusus untuk teman-teman yang nulis tadi di kertas kosong ya, bukan yang kertas bergaris. Kalau kertas bergaris tidak berlaku nih, yang akan saya jelasin, yaitu tren dari arah tulisannya ya. Jadi teman-teman lihat, ada yang rata begini, ada yang naik-naik ke puncak gunung, ada yang turun-turun ke lembah, ya, kayak Ninja Hattori gitu ya. Atau ada yang campuran gitu, bener, ada yang campuran begini, arahnya naik turun gitu. Nah, apa nih ceritanya nih? Nah, ini yang tadi kita bilang tentang optimisme, ya, optimisme. Jadi orang-orang yang trennya ke atas, tulisannya nih trennya ke atas, maka biasanya nih orang-orang ini umumnya optimismenya tinggi. Ya, semangat aja nih melakukan sesuatu. Nah, kalau satu tim dengan orang seperti ini enak nih, nggak ada bete-betenya. Ada masalah dan dia tetap seneng, nggak ada masalah apalagi gitu ya. Nah, sebaliknya yang turun, Ulangin Pak Apri, ulangin tadi yang pertama gimana? untuk yang trennya ke atas, tulisannya itu berkaitan dengan optimisme atau semangat menjalani sesuatu. Bukan apa namanya? Kok optimis, antusias, kok optimis, antusiasme ya, ini antusias yang ini ya, yang trafiknya ke atas, antusiasmenya tinggi, bukan optimis ya, sorry, salah, antusiasmenya tinggi, artinya kalau dia melakukan sesuatu pokoknya happy aja gitu, nggak tahu kedepannya mau gimana. Jadi ini sangat bagus, berada di satu tim untuk penggembira nih, dia berada di circularnya dia, apa, di grupnya dia ini biasa sebagai penggembira gitu. Sip. Nah, kalau yang turun maka biasanya nih khawatiran orangnya. Penting nggak ada yang khawatiran orang? Boleh, penting buat ngerem euforia tim. Jangan senang dulu, kita mesti begini. Banyak waspadanya nih si orang-orang ini yang trafficnya turun. Ya, dan masing-masing punya kegunaan, bukan berarti yang naik yang berguna, yang turun gak berguna, enggak, grafologi nggak mandang itu. Jadi yang naik menjadi penyemangat grup,
yang turun menjadi rem, jangan terlalu euforia gitu. Sip. Nah, yang bagus mana? Bukan yang bagus, yang stabil yang mana? Yang tengah-tengah, yang stabil gitu. Itu namanya dia ya udah easy going aja. Ya, dilakukan hayo, nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Sip. Dicek masing-masing lagi. Nah, apa kaitannya dengan apa tuh namanya tadi? Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bisa lihat teman-teman, kalau saat menulis tentang pribadi, trafficnya datar, berarti dia melihat pribadinya stabil-stabil aja. Tapi begitu dia melihat keluarganya tiba-tiba turun, wah dia merasa keluarganya itu butuh perhatian khusus, atau ada yang mengkhawatirkan dengan keluarganya dia nih. Di bawahnya giliran ngomong kerjaan dia naik. Nah, berarti dia memandang si pekerjaan ini sebagai salah satu solusi dari apa yang dialamin selama ini gitu. Pokoknya gitu ya intinya. Si traffic ini pribadi, keluarga, dan kerjaan atau aktivitas itu dilihat trennya, tren naik, stabil, atau turun. Oke, sip. Silakan dicek masing-masing. Saya lempeng semua nih. Bagus. Paragraf 1, 2, 3 lempeng. Terus tadi dari kiri itu paragraf itu kan ada yang agak ke kanan tuh 2 cm. Terus yang baris kedua tuh agak ke kiri itu 1 cm gitu kayak tulisan. Jadi aman ya? Aman. Aman. Jadi masih orang-orang stabil lah Bu Tri. Gitu. Memang hidupnya udah mapan wayahna ini mah. Udah pensiun. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, tadi udah trennya, yang kiri kanan udah, trennya udah. Sekarang kita lihat apa yang namanya kerapatan. Ya, kerapatan. Kerapatan itu ada dua ya, teman-teman ya. Kerapatan antar kata, ya, dan kerapatan antar huruf. Saya lempeng semua, saya nulisnya kertas bergaris. Oh, itu kan itu ya, Bu siapa itu? Nggak aci ya, nggak aci, nggak berlaku ya. Yang tadi saya jelaskan nggak berlaku untuk teman-teman yang nulis di kertas bergaris, nggak bisa dianalisa. Sekarang kita bahas kerapatan. Jadi ada yang namanya rapat kata dan rapat huruf. Oke, jadi kalau huruf kan gini, misalnya kita nulis begini ya, mamah gitu, gitu kan? Ada yang mamah kayak gini nih, ya. Ada seperti ini misalnya. Nah, antara mamah dan mamah ini juga misalnya gitu ya. Dia dari mamah ini ke mamah ini atau mama papa gitu ya. Ada seperti ini misalnya. Ada yang mamah papa. Apa bedanya? Beda jaraknya. Jadi kalau tentang kerapatan huruf, saya ulang ya, kerapatan huruf. Kerapatan huruf ini adalah tentang si pribadi memandang dirinya sendiri. Ya, kerapatan huruf. Kalau kerapatan kata, pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman nanti lihat di tulisan teman-teman, hurufnya ini rapat banget, kayak begini, nempel-nempel bahkan gitu ya, berebutan, kayak nggak ada ruangan lain gitu, maka biasanya orang-orang ini tidak mau terlalu terbuka tentang dirinya, kecuali ke bestie-bestinya aja. Oke. Tapi kalau yang nggak begini nih, longgar-longgar nih, biasanya dia bentar-bentar cerita anaknya, bentar-bentar cerita dirinya, suaminya. Ngember banget nih, bocor semua nih rahasia di rumah nih, gitu ya. Kalau yang memang terlalu longgar, kalau yang stabil ya udah stabil aja. Oke, ini tentang diri dan keluarganya nih. Nah, untuk kerapatan kata ini ada hubungannya dengan sosialisasi. Kalau dia terlalu jauh begini jaraknya, maka dia ini nggak mau terlalu banyak deket dengan orang lain.
ya, pribadinya ini nggak mau terlalu dekat dengan orang lain, butuh waktu, trigger, stimulasi untuk dia bisa dekat dengan orang lain. Misalnya dia dekatnya untuk yang satu hobi aja gitu, tapi untuk teman kantor nggak terlalu dekat, tapi untuk yang satu hobi mancing, wah deket banget dia gitu, karena ada alasan satu hobi gitu ya. Nah, tapi kalau yang jarak antar katanya dekat begini, berarti orangnya ya cepat gaul, apa siapa aja bisa nyambung gitu maksudnya. Bahkan kalau di kereta sama yang nggak kenal nyapa duluan seperti itu. Oke, silakan dicek Saya masing-masing banget. untuk Saya banget. saya banget gitu ya. Sip, silakan dicek, ditandain tuh bener apa enggaknya, sesuai apa enggaknya. Tapi saya tulisannya itu kadang dia Apa tuh, Bu? saya itu tulisannya itu kadang yang di apa ya tuh ketiga dan keempat kadang-kadang begitu. Ketiga Gimana dan itu coba? tiga tempat apa maksudnya? Yang itu yang jarak, yang kerapatan. Oh, Nah, kan dilihat umumnya, oh iya. lihat umumnya. Bukan berarti harus semua begitu ya, enggak. Tapi kelihatan umumnya gimana? Kalau tergantung mood gimana? Persentase. Mood Saya- kalau cepet-cepet gitu. Saya kalau cepet-cepet itu lebih kepada yang keempat. Ya. kan kalau tadi kan menggunakan huruf bersambung ya. Kalau Hmm. huruf bersambung ya nyambung semuanya memang. Tapi dengan kalimat ya memang ada jarak, Jadi memang yang paling bagus adalah tulisan bersambung. Ya, kenapa bersambung? Nah, saya contohin ya. Saya contohin deh. Coba Bapak Ibu, ini ya, karena waktu udah mepet. Praktek bedanya analisa terhadap tulisan sambung dan tulisan lepas. Coba ditulis ya, semua tulis masing-masingnya di bagian kosong kertas lagi, silakan. Tiap tanggal 1, nah gitu. Tiap tanggal 1 dia Tulis. ya, pakai huruf sambung ya. Pakai huruf sambung. Saya nggak bisa. Ya, belajar, dipaksain makanya supaya tahu nih bedanya gimana. Ya, tiap tanggal 1 dia dapatkan duit terus. Tiap tanggal 1 dia dapatkan duit terus. duit terus. Oke, sudah. Tiap tanggal 1 dia dapatkan duit terus. Huruf besar kecilnya pengaruh nggak Pak Ji? Yang awalnya aja yang gede. Tiap tanggal Tiap ya. Tiap tanggal 1 dia dapatkan duit terus. Pakai huruf sambung ya. Ya. Ingat, grafologi nggak ngelihat tulisan teman-teman jelek atau bagus, enak dilihat atau enggak. Yang dilihat cuman goresan. Goresan. Sudah? Udah Ya. kali, udah cepet kan ya. Tiap tanggal 1 dia dapat duit terus. Nah, ini saya agak susah nulis sini ya. Jujur aja nih kalau cara nulisnya kayak yang ini ya, yang antara kerapatan katanya yang mama papa yang spasinya lumayan. Yang Ya, pertama ini Om. ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dia dapat, Ibaratnya spasinya cuma 1, enggak spasinya 2. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dinilai aja masing-masing. Oke, teman-teman, kita lihat ya, kenapa sih huruf sambung itu akan lebih akurat gitu ya dibanding yang huruf huruf pisah gitu ya. Saya bilang huruf pisah. Jadi kita bisa lihat huruf D-nya.
Ya, kita lihat huruf D aja di sini. Oke, apa yang bisa dilihat dari huruf D? Kalau teman-teman mempunyai D-nya seperti yang saya bikin ini, Iya kayak gitu. artinya begini. Iya. Ya, ini it's okay ya, it's okay kalau mau dikasih masukan, dia nggak akan tersinggung, ya nggak terlalu cepat tersinggung lah. Tapi hati-hati nanti kalau teman-teman melihat eh, ada orang yang idenya begini, ininya gemuk gitu, ya ininya gemuk. Termasuk T-nya juga gitu, T-nya begini, hebat, tuh T-nya gini, jadi ini gemuk gitu. Pengaruh ya? Nah, Pengaruh ya? kalau yang gemuk-gemuk begini, yang jelas banget gemuknya, nah biasanya kalau dikritik, disindir, itu cepat banget tersinggung nih, ya, banget tersinggung. Nah, coba ya kita lihat, eh, contohnya siapa sih yang saya contohin tanda tangannya Pak SBY ya, tanda tangan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tuh lihat nih, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, hapus deh. Gendut. Tuh nih, gendut banget ya tuh. Lihat. Nah, Iya. si Terus artinya SBY ini dia udahlah di militer, udahlah kepala negara. Nah, dia Baperan. orang yang baperan, bukan baperan, apa tersinggung nih kalau dikritik langsung. Gitu. Ya, apalagi dia punya kuasa kan. Nah, tapi nanti dia punya ciri-ciri karakter yang lain yang bisa menekan itu supaya tidak terlihat gitu ya, punya daya diplomasinya bagus, daya apanya yang bagus, jadi saling berkombinasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. minusnya Makanya kurang lebih ada ya. tulisan sambung itu akan lebih akurat dibanding tulisan lepas kayak begitu. Oke, sip, itu penjelasannya sekilas kenapa tulisan sambung lebih akurat. Nah, selanjutnya masih banyak banget yang harus dibahas sebenarnya, tapi saya ingatkan lagi tentang ASCA ya. Nah, ASCA ini adalah model analisa baru ya, model analisa baru yang dilihat dari tanggal lahir. Nanti ini akan dikombinasikan dengan grafologi menjadi sangat akurat nih penilaian karakter kita. Apa aja yang dinilai di ASCA? ASKH itu sebenarnya kepanjangan ya, ASKHA ini kepanjangan, yaitu aktif, spesialis, kreatif, Kreatif. humanis, dan adaptif. Jadi aktif itu dia lebih ke arah aktivitas fisik. Dia kuat nih orang-orang yang punya kategori di sini, energi dominannya aktif, dia memang suka banget aktivitas. Ya. Nah, kalau di spesialis dia suka banget belajar. Nah, kalau anak-anak ranking biasanya ini dia di spesialis ya. Terus dokter, orang-orang pajak, biasanya di spesialis. Orangnya biasanya kaku nih, ya. Orangnya kaku. Kadang kalau dia jadi bos suka nggak disukai sama yang lain karena kaku aturan mainnya, dia patuh banget sama aturan gitu ya. Nah, beda dengan kreatif. Kreatif ini dia lebih bebas. Dia bagusnya untuk konseptor. Jadi kalau di tim ada orang yang kreatif, ya masuk energi dominan yang kreatif, maka dia sangat bagus untuk menjadi konseptor, menjadi penyusun jadwal, manajemen gitu ya. Ini bagus nih si kreatif. Nah, humanis ini adalah orang-orang yang memang orientasinya kepada hubungan kemanusiaan. Ya, hubungan kemanusiaan. Nah, sedangkan adaptif ini adalah orang yang serba bisa. Orang yang serba bisa tapi tidak mendalam untuk bisanya. Misalkan kayak saya nih, saya kan adaptif nih, pas di analisa saya adaptif. Saya bisa digital, bisa agama, bisa matematika, bisa grafolog, tapi nggak ada yang dalam begitu. Serba bisa tapi nggak ada yang dalam banget gitu ya. Nah, ada orang-orang yang memang dalam banget. Nah, kalau yang dalam banget itu spesialis. Gitu. Ada orang-orang yang pengen ikutan aja. Kalau kegiatan ini ikutan. Nah, itu yang aktif orangnya. Ada yang orangnya nggak mau diatur. Pokoknya dia punya jadwal sendiri, dia punya kreasi sendiri. Nanti kreatif tuh.
ada orang-orang yang kalau ngomong sama dia kok enak ya, nyambung ya, adem ya, ngayomin ya, itu humanis tuh. Nah, teman-teman silakan nilai Sendiri. teman-teman masuk yang mana. Artinya kita semua punya energi dominan, energi ini, tapi ada satu yang dominan. Ya, ada satu dominan. Nah, khusus untuk kayak hal ini memang agak sulit kalau kita nebak-nebak. Ini harus pakai analisa tertentu, ya, analisa tertentu yang namanya ASKA. Nah, ASKA itu akan menguak kita itu siapa. Nah, ada ininya, ada toolsnya ya, yang memang harus orang-orang tertentu yang ya, termasuk saya yang punya gitu. Nah, pengkombinasian antara grafologi dan ASKA, tadinya grafologi sendiri, ASKA sendiri. Nah, berhubung saya punya grafologi dan saya punya ASKA, saya gabungkan, jadilah sebuah akurasi analisa yang sangat baik seperti itu. Nah, teman-teman, untuk pembiayaan, saya ngomong pembiayaan nih, dan teman-teman nanti bisa jadikan ini sumber cuan buat teman-teman. Untuk pembiayaan analisa per pribadi yang menggabungkan antara grafologi dan ASKA, biayanya adalah 100.000 per tes per orang. Tapi kalau satu kakak, satu kartu keluarga itu cuma 300.000. Kalau kartu keluarganya ada 6 orang, ya berarti 300.000 tetap nggak ngaruh gitu ya. Nah, terus peluang cuannya gimana? Ini peluang cuan buat teman-teman. Kalau teman-teman sudah melakukan analisa yang tadi ya, grafologi dan ASKA, dan teman-teman mereferensikan ke yang lain, itu ada ujroh ya, ujroh atau fee besarnya 50% atau 50.000. Nah, ini menarik banget nih buat teman-teman nih, kalau memang punya kenalan sekolah misalnya, yang nggak usah banyak-banyak lah, 300 orang aja kan dapat 50.000 kali 300 udah 15 juta ya. Itu udah ngapa-ngapain nanti. Tapi 50.000 itu udah termasuk yang fee buat kepala sekolah ya, fee buat kepala sekolah, untuk yayasan, untuk yang guru yang memerantari ke kepala sekolah, itu sudah include di situ. Silakan dimanfaatkan bagaimana ngaturnya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman melakukan sesuatu yang ringan tapi gede uangnya, yaitu analisa. Ini sebenarnya sangat dibutuhkan dari mulai anak usia dini bahkan sampai orang-orang dewasa. Bahkan teman-teman tadi juga baru tahu nih karakternya apa kan, setelah dibongkar itu baru sedikit loh, belum banyak gitu ya. Nah, contohnya hasil analisa kayak gimana? Hasil analisa kayak gini contohnya nih. Mana ya? Nah, habis ini saya minta satu orang saya tanya, yang duluan jawab berarti kita analisa bareng-bareng. Kalau berani, siapa yang berani? Saya analisa. Nih ya, ini contohnya ini. Maksudnya gimana? Nanti saya tanya satu pertanyaan. Nah, yang bisa jawab itu kita analisa bareng. Nanti hasilnya seperti ini saya kasih gratis. Nah, kayak gini ya. Ini analisanya. Ini TIK ya. Jadi dia itu masuk ke nih, aktif ekstern kalau secara ASKA ya, secara ASKA aktif ekstern, lalu nanti dia dibongkar oleh grafologi seperti apa, terus saja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri karakter teman-teman tuh kayak gimana, sampai kalau ini diaplikasikan ke pelajar, maka nanti diarahkan nih arah pengembangan akademis yang optimal gimana. Kan kita kan udah nggak sekolah ya, jadi nggak penting kalau buat kita sama ginian ya. Yang karir juga, kalau yang udah jadi pengusaha ya udah terusin aja. Ini penting buat anak-anak ABG nih, arah pengembangan akademis dan arah pengembangan karir ini penting. Jadi sangat bagus kalau ini teman-teman bisa tawarkan atau offer ke yayasan atau sekolah atau apapun lah yang terkait dengan pendidikan. Nah, ini rekomendasi praktisnya. Oke, itu salah satu hasil analisanya. Maksudnya tawarkan ke salah satu sekolah untuk mengikuti tesnya, betul. Kalau perusahaan bisa nggak? Gimana? Tesnya sangat bisa. Tesnya sama Pak Apri apa bagaimana gitu Pak Apri? Iya, jadi mereka nanti yang mau dites, ya udah kayak tadi, nulis yang tadi teman-teman tulis, udah nanti hasilnya difoto kasih ke saya, kan itu sudah ada tanggal lahir tuh. Nah, tanggal lahir itu untuk mengecek energi dominan di ASKA,
untuk tulisannya untuk dicek secara grafologi. Nanti kita combine berupa laporan seperti ini. Begitu. Lumayan kok. Kalau perusahaan kan cuman sekelebat kan, teman-teman cuma nawarin, berhasil 300 orang kali 50.000 udah kenyang itu buat jajan seblak. Nanti maksud bentuk penawarannya itu seperti apa gitu, Pak Apri? Jadi saya bikin proposalnya bisa. Nanti proposal dari Pak Apri. Ya, Bikinin ya. betul. Bikinin ya, bikinin buat saya. Boleh. Prospek nih. Ya, jadi kita cari cuan-cuan kecil aja. Cuan kecil. Kalau banyak kan berjejer kan lumayan ya. Ayo siap. Yang Siap. akan beruntung. Siap. Yang beruntung untuk saya tes langsung ya. Saya. Ya. Langsung yang pertama jawab benar langsung hadiah ya. Pertanyaannya adalah yang membedakan pusat saraf, pusatnya ya, yang membedakan antara gerak refleks dan gerak sadar. Otak depan dan otak belakang. Belum, yang tadi saya sebutkan. Yang otak kiri untuk gerak. Otak kiri untuk gerak. Gerak refleks dan gerak sadar. Gerak sadar Ya, dari otak. sadar itu yang otak kiri, gerak refleks otak kanan atau otak keseimbangan. Bukan. Pak Apri nggak nyebutin otak, Bu. Iya, tadi kesadaran di sebelah kiri tadi. Otak betul, tapi yang satu lagi yang refleksnya. Gerak refleks dari tulang belakang. Terus? Iya kan, otak keseimbangan tulang Gerak belakang. sadar dari otak. Oke, itu siapa tuh yang tadi mau ngomong? Tadi barusan siapa yang bilang tulang belakang dan otak? Saya, Nur tulang dari belakang Aceh. dan otak. Itu mempunyai respon yang otomatis. Nur dari Aceh. Bunur. Gerak yang Oke. Saya ambil Bu Nur ya. Bu Nur, boleh dijapri ininya tulisannya. Mau di grup boleh kalau berani. Jadi teman-teman lihat ya cara saya mengeluarkan hasil ini ya. Jadi saya menggunakan metode AI juga. Ya, metode AI juga. Silakan Bu Nur dikirim saya ya. Ininya, tulisannya. Berarti cuma dari tulisan aja ya, seperti itu ya? Betul. Tulisan dan tanda tangan aja. Betul. Oh, tadi kita belum sempat ini ya, bahas tanda tangan ya, nggak sempat ya. Belum. Iya. Ayo dong, dari tanda tangan. Nanti habis ini ya. Nanti habis ini. Jadi saya analisa Bu Nur sambil nunggu hasilnya, kita analisa tanda tangan. Mana Bu Nur nih? Bu Nur, kirim buruan Bu Nur, Capri. Oke, ini ya. Sama tanggal lahir ya? Ya, Pak. Waduh, ngeblur lagi fotonya. Bu Nur, buruan. Udah. Ngeblur fotonya ya, udahlah. Enggak apa-apa deh. Udah kan? Iya, udah Bu. Ngeblur tapi katanya Bu Nur. Sih. Ininya bentar ya. Mati. Rizka Ayu. Apa itu Pak? Namanya apa Bu? Bu Nur apa? Nurika bukan? Oh. Nursyida. Goreng. Nursyida. Tanggal lahirnya 23 Oktober. Wow. Kamu tadi mau tanya apa? Mau salah apa? 78. Bawahnya ini yang paling bawah, tempatnya salib. Jadi kan Golongan darahnya apa Bu Nur? AB. Ya, Aston ya. mau ngomong. Yang ada yang pakai kaca, yang kaca. Sebelah itu punya kita. Aku poso suruhan. Ngomongin utang. Kok enggak ada bales?
Ada Gimana? Apa? ya bagus kok. Hitung-hitungannya juga bagus. Jadi saya nggak perlu ngajarin yang susah. Cuman emang cash. Apa? Nge-live-nya kayaknya masih ini. Suruh potong rambut. Iya. Besok suruh potong sudah. Iya, Besok Bu. masuk apa dia? Suruh masuk siang aja. Bu, di silent, Bu. Di WA aja. Satya ada salamnya ibu. Besok sudah harus rapi rambutnya. Soalnya apa ditegur. Kan Aston ada yang nonton itu. Sabar ya, saya lagi analisa di Aska dulu nih. Mana? 23 Oktober. Tiketnya. Halo. Still. Kon ini rasanya. Es kok goreng ini rada-rada kuwi bumbune. Kok goreng marno wae. Yuk, mangan bakso iki sepisan wis. Enggak sedino mangan bakso. Eneng tuh. Oke, udah naskahnya udah keluar. Sip, kita Deng, dereng. Dereng, deng, deng. Jadi si Bu Nur ini masuknya ke aktif ekstern ya, yang Wow. punya power lebih untuk gerak. Kita masukkan ke kombinasinya. Yuk, kita mulai dari confidence-nya. Confidence-nya time orientasi. Spasi. Prosesnya berapa lama, Haji? Sebentar. Bentar. Tergantung jaringan. Antusias. Optimis. Ketelitian. Yang agak lama meriksa ketelitian ya. Oke. Ketersinggungan.
tanda tangan. Dominan tadi apa? Lupa deh. Aktif ekstern tadi ya. Aktif ekstern. Oke. Lagi lambat lagi. Lambat amat ya. Ya, oke ya, sambil menunggu kita coba bahas tanda tangan. Mana tanda tangan? Dilihat masing-masing ya. Dilihat masing-masing untuk tanda tangannya. Jadi tadi siapa yang ingat tanda tangan itu untuk mengecek apa? Tanda tangan? Tanda tangan itu untuk mengecek Tanda tangan ngecek kepribadian. apa yang terlihat oleh umum, ya. Apa yang terlihat oleh umum kalau tulisan yang sendiri. Jadi saya sering menganalogikan tuh kalau kita menganalisa tanda tangan, kita tuh kayak menganalisa orang yang lagi di luar rumah, ya. Di luar rumah orang bisa pakai jas, pakai mobil, pakai barang-barang branded. Orang melihatnya kan gemah ripah loh jinawi ya. Tapi apakah seperti itu aslinya? Nggak ada yang tahu. Apakah dia punya utang gede, apakah dia lagi dikejar-kejar rentenir misalnya, nggak ada yang tahu. Nah, tanda tangan apa yang ada di luar rumah, tulisan tangan apa yang ada di dalam rumah, itu bedanya. Nah, ciri yang paling gampang diamati, ya, yang diamati adalah perbandingan antara nama dan tanda tangan, ya, antara tulisan, keseluruhan tulisan dan nama lengkap yang ditulis dengan tanda tangannya. Misalnya namanya segini ya, tingginya dan panjangnya itu segini lah. Tiba-tiba tanda tangannya bogono, misalnya gitu ya, jauh melampaui besarnya tulisan, maka biasanya si pribadi ini dia ingin tampil berbeda banget ya dengan apa yang aslinya ada. Jadi bukan bohong ya, tapi dia nggak mau orang lain, mungkin dia nggak mau orang lain tahu apa yang
sebenarnya dialami. Bisa untuk menyembunyikan kesedihan, bisa untuk supaya dia lebih eksis gitu kan, dan banyak hal seperti itu. Nah berikutnya, di tanda tangan ini, kalau di awalnya jauh banget besarnya dibanding belakang-belakang, kan ada ya, misalkan pong gede gitu, nah jadi ini yang awal tuh besar banget gitu, yang belakangnya kecil-kecil. Artinya kalau teman-teman bicara dengan orang seperti ini biasanya lebih ke arah visi. Jadi dia tuh senang banget kalau ngomongin hal-hal yang nanti akan menjadi besar. Nah, saya senang nih kalau ketemu misalkan ada pimpinan sekolah atau pimpinan usaha gitu kan, lihat di apa, di piagamnya tuh kan suka ada persembahan-persembahan tuh apa tuh, depannya gede, udah gampang dah, tinggal ngomong visioner aja. Nah, dia senang banget tuh untuk PDKT seperti itu ya. Oke, itu sekilas untuk tanda tangan. Nah masalah yang tadi apa, bagaimana tanda tangan yang baik gitu ya, kita ada yang tahu tanda tangan yang baik gimana? Ada yang tahu secara grafologi tanda tangan yang direkomendasikan kayak gimana? Jadi bisa buat apa? Buat anak, buat cucu yang sedang Sambung dari di depan sampai sekolah ya, belakang. yang belum punya apa tuh namanya, yang belum punya KTP, ya itu enak banget nih, mumpung belum punya gitu kan. Bentar ya. Kita ke Bu Nursidah dulu. Nah, ini Bu Nursidah dah. Jadi silakan Bu Nursidah dibaca-baca ya. Ini laporannya untuk udah kombinasi antara grafologi dan naskahnya gitu. Nanti silakan dibaca-baca. Mau dibagiin ke teman-teman juga boleh. Ini PDF-nya saya kasih. Bu Nursidah mau saya kasih pribadi apa di grup? Di grup. Di grup. Dia ngomong siapa tuh? Ntar nggak ngomong orang lagi. Bukan Pribadi, Ustaz. pribadi itu kan. Lihat dong. Kalau Jadi di sini dilihatin aja nggak apa-apa ya. dinikmatin ya, dinikmatin. Biar kita paham gitu kan. Kita bahas Itu dikit rahasia malah bocor. Jadi gambaran ini ya, gambaran gabungannya. Saya nggak bahas yang satu persatunya, kita bahas gabungannya aja. Ini buat pembelajaran aja ya. Ini laptop saya dari siang nih kayaknya lambat amat ya. Capek laptopnya. Dari pagi on terus. Saya lagi bikin sistem soalnya. Nih ya, Kepanasan itu. Ini mau daftar mitra juga jadi terhambat karena lambat banget. Mana tadi? Hilang. Itu analisanya melalui ChatGPT atau Bing Untuk atau gimana? menulis kalimatnya aja Bu, karena kan kalimatnya panjang. Yang kemarin yang tadi saya bilang, awal itu saya manual. Nah dengan bantuan si ChatGPT dia lebih terstruktur untuk kalimatnya. Tapi untuk memeriksanya manual. Harus manual meriksanya. Manual ini menganalisa secara aslinya. Nah, ini Bisa dimintain chat satu-satu nggak, Tat? Misalnya gimana, kita Bu? pengen tahu gitu, bisa pengen satu-satu dianalisa gitu, bisa nggak yang ikut ini? Wani Piro. Wani Pironya. Jadi gini, kalau aslinya kan 100.000 ya, aslinya 100.000. Nggak masalah. Nah, yang tadi saya bilang buat teman-teman di sini kan sudah saya open harga reseller nih yang 50.000. Itu boleh. Jadi silakan dikirim aja yang tulisan tadi ke saya, nanti saya analisa, saya keluarkan laporannya, tapi bukan 100.000, 50.000 aja. Nah, teman-teman jual ke orang 100.000. sekolah 100.000, gitu. Kalau jual 50.000 nggak dapat apa-apa nanti. Kerja bakti, gitu ya. Sertifikatnya itu ada juga sertifikatnya ya? Sertifikatnya ada.
ini yang tadi yang si Aska Oh, bisa di print ya? bisa dong, Oh bisa. iya, iya. Yang tadi Nah, yang itu ntar bisa untuk manfaatnya untuk apa nih, Om? yang mana tuh? Nggak, buat lamar kerja gitu ya. Oh, Emang anak kalau sekolah. lamar kerja, kalau ini disertakan, kalau si HRD-nya itu paham tentang ini, oh Ya, itu sangat sangat membantu dia untuk tempatin di mananya, gitu Bu. gitu ya. Nah, tinggal si Ya. HRD-nya tahu nggak tentang ini, gitu. Kalau nggak tahu ya sama aja bohong. Mm. Itu kalau untuk murid anak-anak SD bisa lebih bagus ya, Tat ya? Iya, Anak Nah, SD itu untuk kalau untuk SMP. dia arahnya anak-anak nanti ke arah itu pendidikan. kelebihannya apa itu kalau untuk anak-anak? Kelebihan buat sekolahnya apa? Gimana Itu Bu? untuk memperbaiki diri juga bisa, Bu, dari tulisan cita-citanya. Contoh, Kan kebetulan, ya. contoh ya, Mm-mm. anak saya pas kemarin dicek itu dari askanya humanis dua-duanya. Nah ternyata ini kan masing-masing yang tadi saya bilang nih, yang ini nih si Aska, dia tuh aktif spesialis kreatif humanis itu punya ekstern dan punya intern namanya, keluar dan ke dalam. Nah anak saya dua-duanya itu humanis, tapi yang satu yang kakaknya intern, yang satu adanya ekstern. Dah pantesan selama ini saya pendekatan ke adanya itu berhasil. Saya ikutin kegiatan ini, kegiatan itu, berhasil. Tapi begitu ke kakaknya, nggak berhasil. Karena memang mereka punya pendekatan yang berbeda. Yang Jadi kalau ke berbeda. kakaknya, karena humanis ya, terkait dengan manusia, pendekatannya ke murid-murid seperti ini harus deep talk namanya. Jadi bicara tuh dari hati ke hati. Intern karena dia, sentuhan intern. Tapi kalau ekstern, dia memotivasinya itu diperlihatkan orang-orang yang berhasil seperti yang dia tuju. Misalnya dia jadi model, misalnya ya, dia pengen jadi model. Kasih tahu orang-orang public figure yang model yang berhasil, kasih tahu. Nah ini contohnya. Jadi ada patokan. Nah, itu cara untuk memotivasinya. Jadi kalau guru-guru tahu, sekolah tahu si anak ini modelnya apa, secara askanya atau apa, energi dominannya apa, orang tua tahu energi dominan anaknya apa, nanti mereka tuh bisa ngarahinnya gimana, nasihatinya gimana, ngasih motivasinya gimana, ngelarangnya tuh gimana, gitu. Itu manfaatnya Tapi kayaknya ke sekolah swasta yang kayak kita pada orang begini, kalau sekolah negeri kan ke sekolah negeri istilahnya agak kasarnya ya. lebih tidak peduli sama karakter anak. Apalagi masalah penarikan dana kan berat ya kalau sudah ke sekolah negeri ya. Tapi biasanya kalau sekolah negeri saya kasih apa ya, eh, cuman tes askanya aja, tes grafologinya paling cuma sedikit, paling gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang dikerjain kalau kalau tes aska. Sip, Bapak Ibu, Oke, gitu ya. oke. Teman-teman silakan dimanfaatkan. Ini yang datang aja ya, ingat ya, yang datang aja ada 21 orang ya, yang memang 3 tadi. saya kasih kesempatan untuk di harga reseller untuk menganalisa pribadi. Pak, tanda tangan tadi belum? Tanda tangan, tanggal lahir. Tanggal lahir itu di Aska, Bu. Tanggal Oh, lahir itu di Aska, itu yang saya bilang. Aska itu dia memang sudah ada sistemnya sendiri. Sudah ada analisa sendiri. Jadi begitu kita masukkan tanggal lahir, didukung ya, boleh boleh nggak ada, boleh ada, didukung dengan golongan darah, itu akan nanti langsung ada hasilnya. Contoh nih efek dari tanggal lahir dan golongan darah. Orang-orang spesialis kan biasanya kaku nih orangnya nih, kaku, dan kalau jadi leader tuh berhasil, tapi kadang ada yang banyak yang nggak suka karena apa ya, kaku banget aturan mainnya, pokoknya sesuai rule yang ada. Nah bagaimana spesialis yang punya darah O. Nah, orang spesialis yang punya darah O itu jauh lebih disukai karena O itu sendiri sudah menunjang segi humanis gitu. Nah, ini contoh kasus bagaimana golongan darah mempengaruhi dari sisi energi dominan. Nah, contohnya itu kakak saya, jadi dia spesialis tapi ternyata dia disukai. Ternyata pas dicek golongan darah dia O gitu. Sip, itu ya. Ini Aska ini hanya memang tinggal masuk ke tanggal lahir, dia langsung keluar ininya, langsung keluar
kurang lebih 10 menit lah dia keluar hasilnya kayak tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Beres? Udah. Oke, kalau beres nanti yang berminat untuk menjadi perantara ke lembaga-lembaga, entah itu sekolah, entah itu kantor, bisa hubungi Japri ke saya. Nanti saya buatkan proposalnya, saya buatkan contoh analisanya seperti itu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Walaupun sedikit ya, memang sedikit. Kalau saya ngasih pelatihan grafologi itu 1 hari full biasanya, itu pun baru berapa karakter ya. Lagi ini kan cuma 1 jam. Jadi banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari khususnya tentang kemanusiaan. Nah, manfaatnya kalau kita bisa mempelajari minimal dari tanda tangan atau tulisan tangan secara sekilas gitu, tanpa kita mengetahui detail, kita bisa ngobrolnya lebih arah mana ini, ngobrol dengan orang ini arahnya kemana. Contohnya waktu saya punya kepala sekolah itu tanda tangannya tuh set mungkin 4 garis lah total tuh. Nah, waktu itu saya belum ngomong grafologi, tapi ternyata setelah saya mengetahui grafologi, saya baru tahu bahwa orang-orang yang tanda tangan simpel, maka ngomong dengan mereka ini jangan detail, apalagi misalkan si Abaitullah nih, lihat KTP-nya sederhana banget tanda tangannya. Jangan ngomong A sampai Z, umroh itu dari Nabi Ibrahim, bla 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 bla, sampai ngantuk orang. Jangan. Orang ini maunya simple. Umroh itu bagus, paketnya memang mahal tapi fasilitasnya bagus, misalnya gitu. Apa aja yang dapatnya, nanti ibu akan 9 hari, 2 hari berangkat, 7 hari di sana. Udah gitu aja, tak 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 tak, karena mereka maunya simple. Mereka punya prinsip, selama bisa disederhanakan, ngapain dipersulit, gitu. Nah, beda dengan orang yang tanda tangannya limit sampai susah ditiruin, itu mungkin dia bisa ngomongnya A sampai Z. Nah, apalagi kalau tanda tangannya tajam-tajam. Nah, kalau tajam-tajam ininya goresannya tuh, nah, maka mereka tuh mau yang detail banget dan siap-siap kalau mereka banyak tanya. Nah, begitu ketemu dengan KTP-nya begini, siap-siap product knowledge Bapak Ibu tuh tentang yang ditawarin tuh harus detail. Karena memang mereka maunya want to know, kepo gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan mengetahui ciri-ciri atau karakter secara global, kita bisa lebih tahu kita ngomongnya itu seperti apa menanggapi orang. Mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk PDKT dan ujung-ujungnya mendekati ke arah closing. Apalagi produk mahal kan yang penting kedekatan emosional ya. Produk mahal, kalau produk 100.000 mungkin orang lihat harga yang murah mana, tapi kalau untuk produk mahal lebih ke arah personal kepercayaannya. Baik, demikian kalau mau nanti saya share. Tapi tanda tangan itu kan rata-rata orang besar di awal gitu ya, rata-rata itu. Nah, itu orangnya. Jadi gini, yang saya maksudkan bervisi, ngomongnya visi-visian, gedenya itu keterlaluan gitu. Dibanding goresan yang lain itu gede keterlaluan. Umumnya memang benar, umumnya orang akan lebih besar awalnya. Tapi kalau gedenya itu keterlaluan dibanding yang goresan lain, itu ngomong sama orang seperti ini ngomong masa depan aja. Berhasilnya bagaimana, uang gedenya gimana, kayak gitu-gitu modelnya. Misalkan kalau ngomong umroh nih, Bapak nanti kalau ikut di Samira misalnya, itu Bapak ada di satu pesawat itu jemaah Samira semua Pak. Bapak akan jadi keren dah gitu maksudnya. Jadi dia dibangga-banggakan gitu ya. Sip. Oke, demikian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kecepatan atau kelambatan. Nanti kapan waktu kita akan sambung lagi dengan tanda-tanda yang lain. Semoga tetap semangat mengikuti penambahan ilmu buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri.